Oke, langkah selanjutnya guys, kita akan buat comborannya. Setelah tadi kita rebus kedelai, terus kita bikin campuran selanjutnya. Ini adalah premix atau mineral plus vitamin. Ini harganya murah guys, cuma 8.000. Saya biasanya pakai ini sama satu lagi yang kandungan vitaminnya lebih rendah dari ini, yang harganya cuma 6.000. Jadi saya biasanya gonta-ganti atau selang-seling. Setelah pakai ini pakai yang 6.000, terus 6.000 habis pakai ini. Ini bungkusnya emang jelek, tapi kandungan vitaminnya cukup tinggi, ini lebih tinggi dari yang 6.000. Jadi penting penggunaan mineral sama vitamin pada sapi itu penting, apalagi untuk indukan yang sedang menyusui atau induk laktasi. Nah, ini karena induknya sedang menyusui, ini saya kasih dua sendok penuh. Saya kasih 2 sendok penuh karena ini tadi enggak kurang penuh, saya tambahin satu lagi. Biasanya saya segini, 2 sendok penuh. Terus ini kita aduk dulu supaya rata, nanti nggak mengumpal. Terus terus saya kasih ini apa ini? Ini sebenarnya adalah garam gerasa atau garam kasar. Saya larutkan ke air supaya mudah tercampur. Tapi kandungan airnya jangan sampai berlebih ya guys. Jadi ini garam gerasanya sebenarnya segini, saya masukkan ke jerigen dan saya larutkan pakai air. Nah, ini biasanya saya pakai 2 tutup. Sebenarnya susah saya pegang, cuma satu tangan. Gimana ya? Pokoknya ini kira-kira 1 tutup jerigennya itu. Kayak biasanya saya pakai 2 karena pakai ampas gulanya kecap, saya cukup udah agak asin, saya cukup 1 tutup botol gitu. Nah, ini saya kasih 1 tutup botol. Mungkin lebih deh, nggak apa-apa. Nah, saya susah megangnya, yang megang kamera nggak ada. Nah, itu. Terus ini yang saya tadi maksud ampas gula kecap. Jadi ini bukan tetes atau molase ya ini guys. Nah, ini segini. Ini kira-kira berapa mili? Ini lebih encer daripada molasses atau tetes. Enggak kenal, tapi ini manis ini. Oke. Soalnya kenapa saya nggak pakai tetes atau molase? Ini lebih murah. Ini saya kira-kira berapa ya ini? Sekitar 150 sampai 200 mili. Nah, ini saya kasih 1. Saya kasih 1 gini. Nah, ini saya aduk dulu supaya rata tadi dengan premix dan garamnya. Nah, setelah rata gini, ini saya ambil bahan-bahannya. Ini guys, saya alat ukurnya pakai omplong susu ini guys. Saya mur ke kayu supaya enak ngambil. Ini ya, ini susu kental manis itu loh omplongnya, yang saya pakai takaran. Ini saya ambil DDGS nya guys. Itu DDGS nya saya ambil satu takaran gini. Satu takaran ompong ini kurang lebih beratnya kalau segini sekitar 200 gram. Nah, ini saya ratakan, masukkan sini. Nah, terus ini saya ambil bungkil sawit juga sama 1 takaran gini. Kalau bungkil sawit segini itu sekitar 300 gram, 275 sampai 300 gram. Ini saya ambil 1 aja. Terus habis itu
kita ambil ini bungkil apa ya, kopra, bungkil kopra dari kelapa itu, sama juga satu takaran. Ini kalau ini ringan ini guys, cuma 100 berapa ya, 150 apa, kopra ini satu omplong ini lebih ringan, 150 gram. Terus yang terakhir ini adalah gaplek singkong, itu dikeringkan terus digiling, tapi ini nggak tahu kualitasnya bagus apa enggak. Kayaknya kayak gini guys, ada apa ya, serabut-serabutnya, ada kayak benang-benangnya gitu. Nah ini satu omplong juga, saya taburkan. Nah, ini kalau ini beratnya sekitar berapa ya, 200, sama gaplek ini satu omplong beratnya sekitar 200 gram, hampir sama dengan di DGS lah, 200 gram. Nah, jadi ini sudah saya taruh sini semua bahan-bahan comborannya. Nah terus ini tadi rebusan kedelai yang masih panas ini, yang tadi kita rebus panas itu, kita masukkan ke bahan-bahan yang tadi. Alasannya kenapa kok direbus itu juga karena nanti ini ada gapleknya kan masih mentah, kalau kena air panas itu kan juga nanti agak matang, nanti beda guys apa ya. Ini kita masukkan dulu ya kedelai yang tadi kita rebus masih panas, kita masukkan ke dalam sini semua. Nah ini kenapa kok gapleknya kan masih mentah itu guys, kayak kasih rebusan air kedelai yang panas itu nanti beda apa ya, gaplek yang masih mentah dengan gaplek yang kena panas atau matang itu nanti beda di apa ya, di pencernaan sapinya. Dari pengalaman saya sudah sering, nanti kalau gaplek mentah itu jumlah konsumsinya banyak, lebih banyak daripada gaplek yang sudah dimasak. Jadi gaplek itu kalau dimasak kan jadi kayak kanji gitu ya guys, karbohidratnya tinggi sekali, amilumnya, tepung amilumnya atau tepung karbohidratnya tinggi. Jadi kalau kena panas nanti jadi kayak kanji gitu. Nah itu responnya ke sapinya nanti beda antara gaplek mentah dengan gaplek yang matang. Jadi ini kenapa alasan ketiga kenapa saya rebus terus kenapa kok pakai gaplek, kok enggak pakai yang lain sumber karbohidratnya. Soalnya paling murah ini guys gaplek, daripada dedak padi, terus katul, terus jagung, itu mahal-mahal semua. Saya nyari yang murah ini. Nah ini nanti ini diaduk dulu guys ya, nanti saya tampilkan hasilnya. Nah hasilnya setelah diaduk seperti ini kurang lebih guys. Ini masih panas ya, jadi jangan langsung dikasihkan ke sapi, nanti kasihan, harus dinginkan dulu. Dinginannya terserah, bisa dibiarkan gini tapi agak lama guys, supaya agak cepat itu saya masukkan ini bak air ini. Nah ini saya masukkan bak air itu, bawahnya itu bak air, atasnya itu nanti setelah salah 1 menit bisa diaduk lagi supaya lebih cepat dingin. Jadi nanti ngasihnya hangat, comborannya masih hangat atau sudah dingin gitu guys. Kalau pokoknya nggak panas lah intinya, nggak panas baru dikasihkan ke sapi. Ini cara saya supaya cepat dingin.